Ini kita akan mereview sebuah film dari Korea, di mana seorang pria karir dan tampan, hampir tiap hari bercocok tanam dengan kedua tantenya. Dan pada akhirnya kedua tante tersebut, bersaing memberikan serabi lempitnya kepada ponakan ganteng. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita makan itu serabi lempit. Film ini diawali dengan dipindah tugaskannya seorang staf kantor yang ganteng dan smart ke suatu kota di Seoul, Korea Selatan. Ternyata kota tempat kerja Enji yang baru, dekat dengan rumah omnya Sakogi. Setelah sampai di kota tersebut, Enji langsung ke rumah omnya Sakogi. Setelah pintu dibuka, Enji kaget. Ternyata bukan omnya yang buka. Tantenya Ernie datang dan memeluk ponakannya Enji. Lalu Enji pun diajak masuk ke rumah. Enji bertanya omnya kemana, pada Tante Ernie. Tante Ernie curhat, kalau suaminya sekarang jarang pulang. Enji pun bingung ada apa dengan omnya. Ernie memperkenalkan Enji pada temannya Loli. Tante Loli malah mandangin wajah ganteng Enji. Enji pun menyapa Tante Loli. Malamnya pas makan, Enji minta tinggal di rumah Tante Ernie. Ernie pun langsung menyambut baik niat Enji. Atas putusan tantenya, Enji geleng-geleng kepala. Tak berapa lama Tante Loli datang nimbrung dan ngelendot di samping Enji. Ernie bilang jaga sikapnya ke Enji. Loli gak peduli, dan ngatain Ernie lebay. Kemudian Enji berdiri nyimpan piringnya. Loli malah ikutan dan dekatin Enji. Ernie mengingatkan Loli agar sekali lagi jaga sikap. Loli cuek dan makin berani ke Enji. Tiba-tiba Loli pura-pura pusing di hadapan Enji. Enji dengan refleks nolongin Tante Loli, kemudian melepaskan Loli karena salah pegang. Namun Enji kasihan lihat Loli yang meringis kesakitan. Lalu Enji memapa Tante Loli ke kamarnya. Di kamar Tante Loli makin meringis. Loli ngucapin terima kasih pada Enji. Ternyata Tante Ernie mergokin ulah Loli. Enji pura-pura sakit perut dan pergi. Ernie kali ini bilang Loli yang lebay. Tapi Loli malah senyum-senyum pada Ernie. Dan ngatain Ernie cemburu. Setelah pagi Enji buru-buru berangkat ngantor. Tapi Ernie melarang Enji pergi sebelum sarapan. Enji beralasan udah telat. Ernie membuatkan sarapan Enji. Lalu Enji sarapan buatan tantenya, sambil ngerapiin dasi Enji. Enji bingung atas perhatian tantenya. Setelah di mobil Enji baru sadar perhatian tantenya. Enji berangkat kerja dengan semangat. Di rumah Loli malah ngeledek Ernie sok perhatian pada Enji. Ernie cuek dan bilang biasa aja. Dan Ernie balik ngatain Loli lebay. Siangnya Tante Ernie jalan-jalan di sekitaran rumah. Ternyata Enji telah pulang kerja. Lalu ngajak tantenya Ernie keliling kota. Tante Ernie pun mau dan masuk mobil. Enji beralasan ingin tahu kota sekitaran kantornya. Lalu mereka pun berangkat dan berhenti di suatu taman. Ternyata Enji penasaran omnya kemana. Lalu tantenya memberitahukan kalau suaminya sekarang telah punya daun muda. Dan Ernie sedih atas kelakuan suaminya. Lalu Enji pun merasa sedih melihat nasib Tante Ernie. Enji pun tak sadar memeluk erat tantenya. Dan Enji ingin menghajar Sakogi omnya. Lalu Ernie melarang dan memeluk kembali Enji dengan hangat. Malamnya pas lagi makan Loli malah bengong. Ernie malah menegur kelakuan Loli. Loli berkilah tak lapar, tapi malah tebar pesona ke Enji. Malamnya terbukti Enji gelisah tidur. Wajah Tante Loli warawiri di mimpinya. Sampai terbawa mimpi tidur Enji. Kemudian Enji tersadar dan bangun. Lalu Enji ke kamar mandi. Tak taunya malah ketemu Tante Ernie. Tante Ernie juga berkilah tak bisa tidur. Enji bilang kalau dia mimpi ketemu Loli. Ernie nampaknya cuek atas ucapan Enji. Tiba-tiba Enji minta curhat di dalam pada Tante Ernie. Ternyata Enji curhat pengen serabi lempit. Lalu Tante Ernie memberi serabi lempitnya pada Enji. Ternyata Tante Loli juga tak bisa tidur karena suara gaduh Enji dan Ernie.
Sambil ngendap-ngendap Loli mencari tahu asal suara. Akhirnya Loli tahu sumber suara gaduh. Pas mau buka pintu kamar mandi, tiba-tiba pintu diketuk seseorang. Ternyata Sakogi suami Ernie pulang sambil mabuk. Sakogi menganggap Loli adalah Ernie. Loli menghindar karena bau minuman. Tak lama Ernie datang dan dirangkul suaminya. Dan Angie juga datang dari arah berbeda. Sakogi heran siapa lelaki di hadapannya. Setelah Angie memanggilnya Om, Sakogi baru sadar itu Angie ponakannya, lalu memeluk Angie. Kemudian Ernie memapa Sakogi ke kamar. Ernie bertanya Sakogi kemana aja selama ini. Akhirnya Lolita bagaikan dapat lotre. Lolita ngajak Angie makan serabi lempitnya di kamar. Lalu Angie mengatakan kepengen serabi lempit Loli. Esoknya di pagi yang cerah, Tante Ernie dan suaminya Sakogi sedang sarapan. Kemudian Sakogi memuji lezatnya masakan Ernie. Ernie bilang jangan lebay. Kemudian Angie datang untuk sarapan. Lalu Sakogi bilang pada Angie, kalau masakan istrinya enak. Dan Angie juga mengakui masakan tantenya. Kemudian Sakogi mencari di mana Lolita. Ernie tiba-tiba jutek pada suaminya. Tanpa sengaja Sakogi memuji bentuk badan Lolita. Angie dan Ernie cuek saja. Setelah itu Angie jogging, Tante Lolita datang tebar pesona. Angie sampai nelan ludah lihat bodi Tante Lolita, yang lenggak-lenggok. Ternyata Lolita sengaja mancing Angie. Supaya Angie datang ke kamar Lolita. Lalu Angie tak kunjung datang. Lolita penasaran kenapa Angie tak muncul juga. Tak berapa lama Lolita tahu kalau Angie sedang lewat. Lalu Lolita pura-pura teriak ketakutan. Angie langsung dobrak pintu kamar Tante Loli. Lolita teriak karena melihat tikus di kamarnya. Dengan sigap Lolita langsung kunci pintu kamarnya. Angie sadar kalau itu hanya trik Lolita. Singkat cerita, Sakogi sedang nyiapin arak dengan Ernie. Sakogi manggil Angie dan Lolita minum arak. Sakogi cengengesan lihat Lolita. Lolita ngerti apa maksud Sakogi. Arak pun dituang Sakogi ke gelas. Angie dan omnya tos untuk minum pertama. Lalu Angie mulai oyong karena arak. Begitu juga Sakogi mulai ngawur bicara. Angie tenggat terus araknya sampai habis. Lalu pergi ke kamar untuk tidur karena sudah mabuk. Angie tak sadar kalau dia malah masuk kamar tantenya. Tantenya terkejut melihat kedatangan Angie. Angie halusinasi bahwa wanita di depannya Tante Lolita. Ernie bilang kalau Angie salah masuk kamar. Angie tak peduli, Angie embat serabi lempit tantenya. Besok paginya Angie dapat surat dari kantornya. Perihal masa kerjanya di kota telah selesai. Lalu Angie pamitan kepada Ernie tantenya. Ernie merasa sangat sedih karena Angie pulang. Ernie hampir menangis melihat Angie pergi. Angie juga sangat sayang pada tantenya. Angie berangkat, tapi di tengah jalan berhenti. Angie bertanya pada omnya kenapa berhenti. Lalu omnya curhat tentang hubungannya dengan Ernie bakal kandas. Angie bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Lalu omnya terus terang, bahwa dia telah menjalin hubungan gelap dengan Lolita. Dan Sakogi pernah kepergok Ernie, makan serabi lempit Lolita. Tapi Ernie sabar, dan tetap sayang pada Sakogi. Kemudian Angie tak jadi pulang, malah kembali ke tantenya Tante Ernie. Angie ternyata sangat mencintai tantenya. Melihat Angie kembali, Ernie pun terkejut dan hampir menangis. Lalu Ernie memeluk Angie ponakannya. Dan ternyata Sakogi Om Angie telah pergi jauh bersama Lolita. Oke. Sampai di sini dulu ya teman-teman,